Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, kriteria pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu diperoleh untuk dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Nah, tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin adalah unit peralatan dan mesin yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan serta nilai perolehan awalnya tidak kurang dari 300.000. Selanjutnya, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan adalah unit gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan serta nilai perolehan awalnya tidak kurang dari 10 juta. Selanjutnya ada jalan, jaringan, dan irigasi. Nah, jalan, jaringan, dan irigasi adalah unit yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Oke, selanjutnya aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas yang tadi sudah disebutkan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Jadi konstruksi dalam pengerjaan itu mencakup tanah, peralatan dan mesin, ada gedung dan bangunan, ada jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah yang pertama, bukti belanja atau pembayaran GU atau TU aset tetap. Jadi dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aset tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran GU atau TU. Terus yang kedua ada berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Jadi dokumen ini merupakan dokumen sumber dan jurnal atas pengakuan aset tetap dengan cara pembayaran LS atau GU atau TU. Berikutnya yang ketiga ada SP2DLS. Jadi dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS. Yang keempat ada surat usulan penghapusan aset tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain. Yang kelima ada surat pernyataan perubahan kondisi barang. Jadi dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna barang sebagai dasar untuk melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain. Yang keenam ada surat keputusan wali kota atau sekretaris daerah tentang penghapusan aset. Jadi ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap. Selanjutnya ada berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan. Jadi dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. Terus selanjutnya yang ke-8 itu ada bukti memorial. Jadi dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual terkait dengan aset tetap seperti penyusutan dan reklasifikasi dari satu jenis aset ke aset tetap ke akun lain. Terus yang terakhir ada dokumen lain yang dipersamakan. Jadi dokumen ini selain dokumen tersebut di atas yang berfungsi sebagai dokumen pengganti dalam proses akuntansi aset tetap. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pengadaan. Jadi pada saat SKPD melakukan pembelian aset tetap dengan menggunakan mekanisme LS,
PPK SKPD menerima berita acara penerimaan barang atau berita acara serah terima. Nah, berdasarkan berita acara penerimaan barang atau berita acara serah terima tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan aset tetap sebagai berikut, yaitu aset tetap pada utang belanja modal.